Malam di rumah sakit itu selalu terasa lebih panjang dari seharusnya. Angin malam berhembus lembut melalui celah jendela yang setengah terbuka, membawa aroma khas disinfektan bercampur udara dingin. Lampu lorong berkedip sesekali, seolah kelelahan menahan gelap yang terus berusaha merayap masuk. Di sebuah bangsal, seorang pasien bernama Rian terjaga dengan napas tersengal. Ia baru saja bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, seorang suster berdiri di ujung ranjangnya. Wajahnya kosong, benar-benar kosong. Tidak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit pucat yang merata di mana seharusnya ada ekspresi manusia. Rian adalah seorang pria berusia 27 tahun yang dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan motor. Luka-luka di tubuhnya sudah mulai membaik, tetapi malam-malamnya kini dihantui ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap malam, ia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari balik tirai di bangsalnya. "Pak Rian, tidak apa-apa?" tanya Suster Maya dengan lembut saat melakukan pemeriksaan rutin. Saya merasa ada seseorang di sini semalam. Seorang suster, tapi dia aneh." Suster Maya hanya tersenyum tipis. "Mungkin hanya mimpi, Pak. Tapi kalau merasa tidak nyaman, bisa panggil kami lewat bel pasien." Namun, malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini, suster tanpa wajah itu lebih dekat, berdiri di sisi ranjangnya. Rian mencoba berteriak, tapi suara tak keluar dari tenggorokannya. Suster itu menundukkan kepala, mendekat, dan kemudian menghilang. Rian mulai bertanya-tanya apakah ia mengalami halusinasi akibat obat yang diminumnya. Namun, saat berbicara dengan pasien lain di bangsalnya, seorang pria tua bernama Pak Budi, ia mengetahui bahwa ia bukan satu-satunya yang melihat suster tersebut. "Saya juga pernah melihatnya," bisik Pak Budi. "Tapi saya pura-pura tidak tahu." Yang lain yang mengaku melihatnya tidak pernah keluar dari rumah sakit ini. Malam itu, Rian memutuskan untuk tetap terjaga. Sekitar pukul 3 pagi, ia mendengar langkah kaki di lorong rumah sakit. Suara itu sangat pelan, seperti ada yang menyeret kakinya. Rian berusaha mengintip dari celah pintu kamar. Di ujung lorong yang temaram, ia melihat sosok berseragam putih berdiri menghadap dinding. Ketika sosok itu perlahan menoleh, Rian menyadari bahwa wajahnya benar-benar kosong. Ketakutan membuat Rian bertekad untuk mencari tahu lebih banyak. Esok harinya, ia berpura-pura meminta perawat lain, Suster Lita, untuk mengobrol santai. Dengan hati-hati, ia mulai bertanya tentang sejarah rumah sakit. "Dulu, ada seorang suster bernama Suster Rahayu," kata Suster Lita dengan suara pelan. "Ia ditemukan tewas bunuh diri di gudang lantai bawah. Katanya, wajahnya rusak parah setelah kecelakaan di ruang operasi. Sejak itu, ada banyak kejadian aneh." Rian merasa bulu kuduknya meremang. Gudang di lantai bawah, itu tempat yang jarang dilewati orang. Malamnya, dengan senter dari ponselnya, Rian nekat pergi ke lantai bawah rumah sakit. Lorong-lorong sepi, hanya terdengar suara AC tua yang bergetar. Pintu gudang sedikit terbuka, seperti mengundangnya masuk. Dengan hati-hati, ia melangkah ke dalam. Ruangan itu penuh dengan peralatan medis lama dan ranjang usang. Di sudut ruangan, ia melihat sesuatu, sebuah foto tua yang sudah menguning. Dalam foto itu, seorang wanita dengan seragam suster berdiri di tengah-tengah staf rumah sakit. Namun, wajahnya telah dicoret dengan tinta hitam tebal. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Dari balik rak besi, terdengar suara langkah kaki mendekat. Rian berbalik dengan panik. Tepat di depannya, sosok suster tanpa wajah berdiri dengan tubuh kaku. Tangannya terangkat, seolah ingin menyentuhnya. Jantung Rian berdegup kencang. Ia mencoba mundur, tapi kakinya terpaku di lantai. Sosok itu bergerak semakin dekat. Dari dalam kepalanya yang kosong, terdengar suara bisikan mengerikan, whispering, "Aku butuh wajah." Tiba-tiba, lampu ruangan berkedip-kedip. Rian merasakan napas dingin menyentuh lehernya. Dengan sekuat tenaga,
Ia berteriak dan melemparkan senter ponselnya ke arah sosok itu. Seketika, semuanya menjadi gelap. Ketika ia sadar, ia sudah berada di ranjang rumah sakitnya. Suster Maya dan seorang dokter berdiri di sampingnya. "Pak Rian, Anda pingsan di lorong. Apa yang terjadi?" tanya dokter dengan nada khawatir. Rian menatap sekeliling dengan napas tersengal. Apakah semuanya hanya mimpi? Namun, ketika ia melihat ke meja di samping ranjangnya, ada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Foto suster di gudang itu ada di sana, tetapi kini tinta hitam yang menutupi wajahnya sudah menghilang. Dan wajah itu kini terlihat sangat menyerupai wajahnya sendiri. Sejak kejadian itu, Rian dipindahkan ke rumah sakit lain. Namun, teror tidak berhenti. Setiap kali ia bercermin, ia merasa ada yang tidak beres dengan bayangannya. Dan setiap kali ia sendirian di kamar, ia mendengar bisikan yang familiar. "Aku butuh wajah